Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang medan listrik. Kalian pasti tidak asing dengan listrik. Tentu saja listrik ini adalah energi yang sangat-sangat penting di kehidupan modern kita. Seluruh peralatan elektronik menggunakan listrik. Tapi kalian tahu nggak tentang medan listrik? Yuk kita belajar bareng. Jadi, listrik ini adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana benda lain yang bermuatan akan merasakan tarikan atau dorongan dari daerah tersebut. Nah, kita bayangkan medan listrik ini sebagai medan magnet. Kita tahu magnet punya medan magnet di sekitarnya. Kalau ada paku besi, kita dekatkan pada magnet, maka paku akan tertarik. Walaupun kita tidak bisa melihat garis-garis gaya magnet, kita tahu ada sesuatu di sekitarnya yang membuat paku tersebut tertarik. Nah, muatan listrik juga begitu. Muatan listrik punya muatan positif dan negatif yang dimana muatan ini punya medan listrik di sekitarnya. Pada muatan positif, medan listrik muatannya keluar. Sedangkan pada muatan negatif, medan listrik muatannya masuk. Jadi kalau ada muatan lain yang didekatkan atau masuk ke daerah medan listrik ini, ia akan didorong atau ditarik. Misalnya, jika muatannya sejenis, maka akan didorong. Misalnya positif, positif, negatif, negatif. Tapi dia akan tersaling tarik-menarik jika muatannya berlawanan. Nah, dalam contoh sehari-hari kita bisa melihat medan listrik itu saat kita menggosokkan penggaris plastik atau sisir plastik atau balon ke rambut kita. Di mana benda-benda tersebut ini setelah kita gosokkan akan menjadi bermuatan. Kalau kita dekatkan dengan kertas kecil, kertas ini akan ikut tertarik ke benda-benda tersebut. Ini terjadi karena kertas masuk ke medan listrik benda-benda ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dan perhitungan dari medan listrik. Medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya listrik yang dialami suatu muatan uji. Sehingga didapatkan dasar atau rumus dasar medan listrik, yaitu E sama dengan F dibagi Q, di mana E ini adalah medan listrik, F adalah gaya listrik, dan Q adalah muatan listrik. Lalu apakah ada rumus untuk muatan yang pada titik tertentu dengan jarak tertentu? Misalnya titik tertentu ini kita ibaratnya menjadi muatan dan jaraknya atau Q dan jaraknya adalah misal kita simpulkan sebagai R. Nanti rumusnya akan menjadi ini. E sama dengan 1/4 dikali Pi dikali epsilon 0 maksud saya, dikali Q per R kuadrat. Di mana Q ini adalah muatan sumber atau kolom, R adalah jarak dari muatan ke titik yang ingin dihitung. Dan epsilon 0 adalah sebuah nilai ketetapan, yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per nm kuadrat. Biar lebih memahami rumus ini, kita akan belajar contoh soal. Misal ada muatan positif Q sebesar 2 mikrokolom atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, di mana titik yang ingin dihitung jaraknya atau adalah R sama dengan 0,5 meter dari muatan. Tinggal kita masukkan yang muatan atau data-data yang diberikan oleh soal ke rumus ini. Jadi
medan listrik atau E sama dengan 1/4 Pi dikali Epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Di mana 1/4 Pi kali Epsilon 0 ini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q, 2 kali 10 pangkat 6 dibagi R kuadrat, 0,1 kuadrat. Setelah dihitung, hasilnya menjadi E sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 6 N per C, atau N per kolom. Nah, selanjutnya kita akan membahas kuat medan listrik dan elektroda, atau apa sih kaitannya elektroda atau hubungan elektroda dengan medan listrik. Sebelum kita lanjut membahas itu, pertama kita mengenali elektroda terlebih dahulu. Elektroda adalah ujung penghantar listrik, misalnya logam, yang digunakan untuk menghubungkan sumber listrik dengan medium lain, seperti udara, cairan, atau padatan. Contoh sehari-hari bisa kita lihat seperti di ujung kabel aki itu terdapat elektroda, kawat pada mesin las juga elektroda. Itu adalah elektroda. Nah, elektroda ini sendiri memiliki beberapa jenis atau memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ada bentuk runcing atau elektroda tajam. Kedua, ada elektroda bola atau bulat. Dan terakhir, elektroda datar atau plat. Jika berdasarkan atau bentuk, bukan bentuk, maksud saya bahannya, elektroda ini bisa terbuat dari stainless steel, kuningan, tembaga, atau aluminium. Nah, dalam sistem tegangan tinggi, elektroda ini kan dipakai untuk menguji bagaimana medan listrik menyebar di sekitar benda. Tapi memangnya ada medan listrik di elektroda ini. Jadi, ketika elektroda diberi tegangan, ia akan menciptakan medan listrik di sekitarnya, di mana medan listrik pada elektroda itu dirumuskan sebagai E sama dengan V per D, dengan V sama dengan tegangan, dan D adalah jarak elektroda ke elektroda lain. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Apa sih pengaruh dari elektroda terhadap medan listrik, atau apa sih hubungan dari medan listrik dan elektroda? Kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, jadi ternyata bentuk elektroda ini menentukan apakah medan listriknya itu merata atau terkonsentrasi di suatu titik. Misalnya, di elektroda jarum atau runcing, medan listrik ini akan terkonsentrasi di ujung dari elektroda yang runcing ini. Sehingga udara di sekitar ujung elektroda akan cepat terionisasi. Akibatnya, kuat medan listrik akan sangat tinggi di ujung elektroda ini. Sedangkan pada elektroda plat, medan listriknya menyebar di permukaan dari elektroda. Tidak ada bagian yang runcing, seperti elektroda jarum. Sehingga tidak ada titik konsentrasi yang ekstrim, mengakibatkan kuat medan listriknya lebih kecil atau lebih rendah dari elektroda jarum. Sesama juga terhadap elektroda bola. Medan listriknya menyebar di seluruh permukaan elektroda. Tidak ada sudut-sudut yang tajam seperti elektroda jarum, sehingga kuat medan listriknya itu lebih lemah atau yang paling lemah di antara ketiga jenis elektroda. Lalu selanjutnya, kita akan membahas tegangan tembus.
Kok langsung ke tegangan tembus? Nah, jadi elektroda ini selain digunakan untuk mengetahui bagaimana penyebaran dari medan listrik di elektroda, ternyata juga dapat digunakan untuk menguji kapan tegangan tembusnya, ke kapan batas dari tegangan tembus dari elektroda tersebut. Nah, sebelum itu kita kan mengenal tentang tegangan tembus. Tegangan tembus ini adalah tegangan minimum yang menyebabkan isolator seperti udara, gas, minyak, atau bahan padat tidak mampu lagi menahan medan listrik, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik atau percikan-percikan api yang disebut dengan discharge. Nah, pada elektroda, jarum atau runcing, medan listrik kan terkonsentrasi di ujung runcing, sehingga kuat medan listriknya hanya di sekitar ujungnya menjadi sangat tinggi, walaupun tegangannya sama. Ini menyebabkan udara lebih cepat terionisasi dan tegangan tembusnya rendah atau mudah sekali terjadi percikan. Lalu pada elektroda pelat atau datar, karena medan listriknya tersebar atau merata di seluruh permukaan, tidak ada titik konsentrasi yang tajam pada elektroda ini, tegangan tembusnya akan menjadi sedang atau lebih tinggi dibanding elektroda runcing tadi. Jadi tidak terlalu mudah untuk terjadi percikan bunga api. Lalu selanjutnya pada elektroda bola, medan listrik pada elektroda bola kan menyebar secara merata di permukaan elektroda tersebut, sama seperti elektroda pelat, tapi lebih merata lagi. Tidak ada ujung-ujung tajam, sehingga konsentrasi dari medannya lebih kecil. Akibatnya tegangan tembusnya adalah yang paling tinggi atau yang paling sulit ditembus oleh loncatan listrik atau bunga-bunga api listrik itu. Oke, jadi kesimpulannya, elektroda ini adalah ujung penghantar listrik yang saat diberi tegangan, elektroda akan membentuk medan listrik di sekitarnya. Elektroda memiliki beberapa bentuk, yaitu runcing, bola, dan pelat atau datar, di mana bentuk elektroda ini sangat berpengaruh terhadap tegangan tembus dan kuat medan listriknya, di mana untuk elektroda runcing, medannya akan terkonsentrasi sehingga tegangan tembusnya rendah dan kuat medannya lebih kuat atau yang paling kuat. Sedangkan saat untuk elektroda bulat atau pelat, karena medannya merata, tegangan tembusnya lebih tinggi atau sulit ditembus, sedangkan kuat medan listriknya lebih rendah dari elektroda runcing. Jadi, karena itu dalam sistem listrik tegangan tinggi, bentuk elektrodanya sengaja diatur. Jika ingin aman, akan dibuat bulat atau tumpul agar percikannya lebih sulit muncul atau lebih sulit ditembus oleh lonjakan listrik. Oke, sekian itu saja dari pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.